Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Andika Saputra Bondar dengan NIM 21060124120040 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian CPU 8 bit. Di mana untuk penjelasan yang utama atau yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian CPU 8 bit. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah PC atau program counter. Oke, teman-teman dapat melihat rangkaiannya di sini, di mana PC atau program counter adalah register khusus di dalam CPU yang menyimpan alamat instruksi yang berikutnya akan dijalankan. Di mana saat program berjalan, CPU mengambil instruksi berdasarkan nilai PC. Lalu nilainya akan bertambah secara otomatis untuk menuju instruksi berikutnya. Namun, pada kondisi tertentu seperti jam atau branch, nilai PC dapat berubah langsung ke alamat lain. Dengan demikian, PC berperan penting dalam mengatur urutan dan alur eksekusi program. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. Oke, kita kembali ke RAM. Di mana RAM atau Random Access Memory adalah memori utama pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat program sedang dijalankan. Di mana RAM memungkinkan CPU mengakses data dengan cepat, sehingga mempercepat proses kerja komputer. Data di dalam RAM bersifat sementara atau volatil, yang artinya akan hilang ketika komputer dimatikan. Dan di dalam RAM dapat dibaca dan ditulis atau di-read maupun di-write. Nah, selanjutnya adalah IR atau Instruction Register. Oke, IR. Nah, teman-teman dapat melihat gambar rangkaiannya pada layar, di mana IR atau Instruction Register adalah register di dalam CPU yang berfungsi untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan atau diproses oleh prosesor. Nah, setelah instruksi diambil dari memori melalui program counter atau PC, instruksi tersebut disimpan sementara di IR untuk kemudian diterjemahkan atau didekode dan dieksekusi oleh CPU. Dan dengan demikian, IR berperan penting dalam proses eksekusi instruksi pada siklus kerja CPU. Dan yang selanjutnya ada CON atau Control Unit. Oke, Oke, teman-teman dapat melihat rangkaiannya. Nah, core atau control unit adalah bagian dari CPU yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan seluruh operasi komputer. Nah, control unit bekerja dengan mengarahkan aliran data antara memori, register, dan unit pemroses atau ALU, serta memastikan setiap instruksi dijalankan dengan urutan yang benar. Setelah instruksi disimpan di instruction register atau IR, control unit akan menerjemahkan instruksi tersebut dan mengirimkan sinyal kontrol ke bagian-bagian lain agar instruksi dapat dieksekusi. Dengan demikian, control unit berperan sebagai pengatur utama yang mengkoordinasikan kerja semua komponen dalam CPU. Nah, selanjutnya ada GPR atau General Purpose Register. Nah, untuk rangkaiannya dapat teman-teman lihat. Nah, di mana GPR atau General Purpose Register adalah register di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data atau hasil sementara selama proses eksekusi instruksi. Register ini bersifat umum, artinya dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti operasi aritmatika, logika, maupun penyimpanan data sementara. Nah, GPR membantu mempercepat proses komputasi karena data yang sering digunakan tidak perlu selalu diambil melalui memori utama, melainkan cukup disimpan dan diolah langsung di dalam register. Nah, kemudian ALU atau Arithmetical Logic Unit. Oke. Nah, ini merupakan rangkaian dari ALU, di mana ALU adalah bagian dari CPU yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data. Adapun operasi matematika, yaitu meliputi perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan sedangkan untuk operasi logika, meliputi perbandingan seperti AND, OR, NOT, dan SOR. Nah, di mana ALU juga bekerja berdasarkan
instruksi yang dikendalikan oleh kontrol unit atau CPU dan menggunakan data yang disimpan di register. Dan dengan demikian, ALU merupakan komponen utama dalam CPU yang bertugas melakukan proses dan perhitungan dan pengelolaan data. Dan kemudian ada MAR atau Memory Address Register. Sebentar, kita beralih ke MAR. Aduh, bentar teman-teman. Nah, ini untuk rangkaian MAR, di mana MAR atau Memory Address Register adalah register di dalam CPU yang berfungsi untuk menyimpan alamat, lokasi, serta data atau instruksi di memori yang akan diakses. Nah, ketika CPU ingin membaca atau menulis data ke memori atau alamat tujuan, akan terlebih dahulu disimpan ke dalam MAR, Memory Address Register. Nah, setelah itu, CPU akan menggunakan alamat tersebut untuk mengambil atau di-read atau menyimpan atau merawat data. Dan dengan demikian, MAR berperan sebagai penunjuk alamat memori yang sedang diakses oleh CPU. Nah, adapun cara kerjanya, CPU terlebih dahulu menentukan alamat yang dibutuhkan, kemudian menyimpannya ke dalam MAR, lalu MAR mengirimkan alamat tersebut ke memori sehingga proses baca dan tulis dapat dilakukan dengan tepat. Nah, yang terakhir itu adalah clock. Oke. Nah, untuk rangkaian clock seperti ini, teman-teman dapat melihatnya di dalam layar. Nah, di mana clock adalah sistem komputer yang terbentuk dari sinyal elektronik yang berfungsi untuk mengatur waktu dan sinkronasi kerja seluruh komponen CPU. Di mana clock bekerja dengan menghasilkan pulsa atau detak secara teratur yang digunakan sebagai acuan kapan suatu operasi harus dilakukan. Nah, setiap detak clock atau sering kita sebut cycle dalam satuan cycle CPU dapat menjalankan satu atau beberapa langkah instruksi seperti fetch, decode, dan execute. Kecepatan clock diukur dalam satuan hertz yang menunjukkan jumlah detak per detik. Dan dengan demikian, clock berperan sebagai pengatur ritme kerja CPU. Nah, di mana agar semua proses berjalan terkoordinasi dan secara teratur. Gitu, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah membahas mengenai komponen-komponen yang digunakan pada CPU 8 bit. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Yang pertama, kita akan tekan simulate. Kemudian kita mengatur simulate enable. Kemudian kita menekan atau mengatur tick-back frekuensi. Teman-teman bebas untuk memilih frekuensi. Nah, untuk kali ini saya memilih pada frekuensi 1 Hz. Kemudian kita menekan tick enable. Nah, nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui alur kerja CPU, di mana CPU bekerja dalam siklus berulang, di mana ada fetch, decode, dan execute. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai fetch, di mana fetch adalah tahapan pertama dalam siklus kerja CPU, di mana fetch atau decode execute yang berfungsi untuk mengambil instruksi dari memori. Nah, proses kerja fetch dimulai ketika program kerja counter atau PC, ini PC, menyimpan alamat instruksi yang akan dijalankan. Alamat tersebut kemudian dipindahkan kepada memori address atau register MAR untuk dikirim ke memori melalui address bus dan disimpan ke dalam instruction register atau IR. Setelah instruksi berhasil diambil, nilai PC akan bertambah secara otomatis untuk menunjukkan ke instruksi berikutnya. Nah, dengan demikian, tahap fetch memastikan bahwa CPU
memastikan bahwa CPU selalu mendapatkan instruksi yang tepat dari memori untuk diproses pada tahap selanjutnya. Nah, teman-teman dapat melihat perubahan pada PC, yaitu dari 0 ke 1, kemudian ke 2. Nah, ini mengapa bertambah? Nah, teman-teman lihat mungkin perubahannya. Nah, mengapa bertambah? Ini menandakan bahwa CPU siap mengambil instruksi selanjutnya. Nah, yang kedua ada decode. Nah, di mana decode adalah tahapan kedua dalam siklus kerja CPU yang berfungsi untuk menjumlahkan instruksi yang telah diambil dari memori. Nah, setelah instruksi disimpan di instruction register atau IR, nah, control unit akan membaca dan mengartikan instruksi tersebut. Nah, pada tahap ini, CPU menentukan jenis operasi yang harus dilakukan dan data apa yang dibutuhkan, serta bagaimana seperti ALU atau register yang akan digunakan. Nah, dengan demikian, tahap decode berperan untuk memahami instruksi agar CPU dapat menjalankan proses dengan benar. Pada tahap berikutnya, yaitu execute. Nah, teman-teman dapat melihat untuk keluarannya itu ada LA, LB, SU, EU. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya, yaitu ada execute. Nah, di mana execute adalah tahap ketiga dalam siklus kerja CPU yang berfungsi untuk menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan. Nah, pada tahap ini, control unit control unit akan mengirimkan sinyal ke bagian yang diperlukan, seperti ALU, seperti ALU ini, atau register untuk melakukan operasi sesuai instruksi. Nah, operasi yang dilakukan bisa berupa perhitungan aritmatika, operasi logika, pemindahan data, atau akses memori. Hasil dari proses ini kemudian disimpan kembali ke register atau memori dengan tahap demikian. Tahap execute merupakan proses utama di mana instruksi benar-benar dijalankan oleh CPU. Sistem ini akan berulang-ulang selama clock aktif. Nah, teman-teman dapat melihat clocknya aktif. Kemudian pada bagian time clock atau T0, T0, T1, T2, itu merupakan untuk alur data pada CPU dari, nah, sebelumnya untuk alurnya pada sistem CPU, yaitu dari CPU, dari PC, dari PC ke RAM, dari PC ke RAM, kemudian IR, kemudian ke IR, kemudian ke IR, kemudian IR ke control unit, IR ke control unit, kemudian dan control unit itu berfungsi untuk mengatur register dan juga ALU. Nah, dan juga ALU. Kemudian kembali lagi ke register. Nah, jadi pada integrasi CPU yang kita lakukan itu ada 3. Yang pertama yaitu ambil instruksi, yang kedua adalah terjemahan instruksi, yang ketiga adalah jalankan instruksi. Nah, dan semua ini dikontrol oleh CU atau control unit dan juga clock. Mungkin demikian untuk penjelasan mengenai rangkaian CPU 8 bit. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.